Ya, baik. Selamat sore. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Iya Pak, terdengar Pak. Ya, karena waktu sudah jam 5 ya, kita mulai aja. Yang sudah masuk ke virtual Zoom bisa mengaktifkan on cam-nya untuk kameranya ya, untuk pertemuan sore hari ini mata kuliah perpindahan panas. Kemudian tampilan di layar share screen-nya bisa jelas terlihat. Iya Pak, jelas Pak. Ya, jadi di pertemuan yang sebelumnya itu atau di minggu yang lalu sudah membahas atau menceritakan mengenai kondisi perpindahan panas yang terjadi ya. Jadi kalau misalkan ini diartikan sebagai perpindahan panas yang menggunakan fluida, adalah perpindahan panas yang terjadi secara eh, konveksi, kemudian di bagian ini perpindahan panas yang terjadi secara konduksi, dan ini perpindahan panas secara konveksi. Nah, ini merupakan perpindahan panas yang dipelajari dalam arti satu bidang aksis, artinya bidang X, karena panas yang dilihat di bagian ini perpindahan panas arah bidang X. Ya, untuk mengartikan dari gambar tersebut bisa dianalogikan ke dalam bentuk rangkaian tahanan termal. Untuk rangkaian tahanan termal ini nanti bisa dilakukan dengan analogi seperti ini. Jadi ada bagian titik 1, 2, 3, 4, sehingga bisa dituliskan kalau di gambar tersebut ini merupakan titik 1, kemudian di pertemuan antara fluida dengan dinding plat ini adalah titik 2, lalu di bagian ini merupakan bagian titik 3, 1, 2, 3, dan 4. Ini 1, 2, 3, 4. Dari 1 ke 2, dari kondisi nilai 1 ke 2 ini adalah perpindahan panas secara konveksi, kemudian dari 2 ke 3 perpindahan panas secara konduksi, dan 3 ke 4 merupakan perpindahan panas secara konveksi. Kemudian dituliskan ke dalam bentuk persamaan ini. Jadi nanti pada saat menghitung berapa besar nilai tahanan termal atau thermal resistant, sehingga bisa dituliskan dengan persamaan 1/H1. H1 itu merupakan koefisien konveksi untuk bagian 1 dan 2, berapa nilai koefisien konveksi yang dimiliki. Lalu luas permukaan yang bersentuhan atau kontak dengan fluida itu merupakan nilai A. Kemudian L ini adalah lebar. Jadi seberapa lebar atau seberapa tebal dari
plat tersebut atau dari dinding tersebut. Jadi kalau dindingnya cukup lebar, cukup tebal, maka nilai L-nya akan semakin besar. Kemudian untuk nilai K merupakan thermal conductivity dari material yang digunakan. Menggunakan material apa dinding tersebut atau plat tersebut, terbuat dari apa material yang digunakan. Kemudian nilai A adalah luas penampang atau luas permukaan dari plat tersebut, dan selanjutnya ini merupakan sama ya di bagian ini, nilai koefisien konveksi dikali dengan luas permukaan. Nah, nilai-nilai inilah yang nanti bisa dianalogikan untuk menghitung berapa besar tahanan termal yang dimiliki pada saat terjadi perpindahan panas secara konveksi, konduksi, dan konveksi. Ya. Nah, sehingga bisa dituliskan karena ini menghitung resisten termal, jadi bisa dituliskan ke dalam persamaan R itu resisten atau rangkaian hambatan secara termal untuk nilai totalnya. Nanti dihitung dengan persamaan ini 1/H1 dikali A ditambah dengan L per K dikali A ditambah dengan 1/H2 dikali A. Itu merupakan rangkaian tahanan termal atau rangkaian tahanan yang dimiliki dari perpindahan panas secara konveksi, konduksi, dan konveksi. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Untuk suaranya jelas stabil terdengar ya? Iya Pak, terdengar. Ada yang ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Belum ada Pak. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dinding datar dengan penghasil panas, yang kalau yang tadi perpindahan panas secara ini ya, konveksi, konduksi, dan konveksi. Tapi di bagian ini ada semacam source ya, atau sumber di bagian titik ini, nilai Q dinding datar dengan penghasil panas. Nah, untuk gambar tersebut diilustrasikan pada bagian ini. Perpindahan panas secara konduksi dengan pembangkit atau penghasilnya itu berupa nilai Q, nilai kalor. Dari persamaan umum nilai perpindahan panas secara konduksi, maka bisa dituliskan ke dalam bentuk persamaan seperti ini. Ini di bagian ini ada beberapa hal ya yang memberikan pengaruh. Yang pertama itu adalah nilai K. K itu thermal conductivity untuk material yang digunakan. Jadi ketika material ini menggunakan jenis conductivity, ketika material ini menggunakan jenis material yang berbeda, nanti memberikan pengaruh terhadap besarnya nilai nilai Q. Ya, di perhitungan ada beberapa hal yang dihilangkan, yang dicoret. Salah satunya ini, 1, 2. Kenapa ini dicoret? Karena yang dipelajari
itu perpindahan panas arah satu dimensi. Jadi satu bidangnya adalah bidang X. Karena ini merupakan bidang Y dan ini bidang Z, jadi ini tidak dilakukan penghitungan. Sehingga persamaan konduksi untuk satu dimensi dengan asumsinya steady state. Steady state itu ya kondisi alirannya itu aliran panas itu dalam kondisi stabil, bisa dituliskan ke dalam persamaan seperti ini. Jadi D kuadrat T per dx kuadrat ditambah Q dot ya. Q dot itu artinya di bagian ini adalah Q atau heat flux. Dot itu artinya ada bagian yang berpindah, ada bagian yang berpindah. Bagian apa yang berpindah? Yang berpindah itu adalah transfer panasnya. Jadi panas tersebut mengalami perpindahan nilai panasnya bisa berpindah ke arah positif, arah plus L, atau ke arah sebelah kiri, atau yang biasa disimbolkan negatif L. Nah, itu adalah bagian ilustrasi yang menjelaskan perpindahan panas tersebut menyebar ke arah bidang X positif atau ke arah X negatif. Sedangkan untuk distribusi temperatur secara umum nanti bisa dihitung dengan pendekatan ini. Berapa besar nilai temperatur atau suhu yang diketahui dapat dihitung dari besarnya nilai heat flux. Berapa besar nilai heat flux tersebut? Nilai heat flux, nilai ini ya, nilai Q-nya. Kemudian dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Karena panas ini menyebar ke dua sisi. Jadi sisi kiri dan sisi kanan, sehingga pembaginya dibagi 2 dikali dengan nilai ini, nilai K. K itu adalah thermal conductivity dari material apa yang digunakan tersebut. Lalu nilai X ini adalah X kuadrat. X kuadrat itu ya arah bidang penyebarannya, arah bidang X, berapa besar nilai ketebalannya. Nah, ini untuk nilai C1X, C1X plus C2 ini nanti besar nilai konstanta, kemudian pengaruh dari misalnya pengaruh dari suhu yang ada di lingkungan. Jadi kalau misalnya ada suhu yang di sekitar ya, di sekelilingnya itu memberikan pengaruh atau ada suhunya lebih mengalami peningkatan. Nah, ini baru nanti dimasukkan nilai tersebut. Nanti didapatlah berapa besar nilai T-nya. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Suaranya stabil ya, jelas terdengar untuk. Iya Pak, stabil Pak. Nah, bagaimana pengaruh dari kalor atau
panas tersebut bisa memberikan perubahan. Jadi kalor atau panas tersebut bisa memberikan perubahan. Jika suatu zat menyerap panas, maka suhu akan naik. Jadi bisa dibayangkan apabila ada suatu objek atau benda menyerap panas, maka temperatur dari benda tersebut akan mengalami peningkatan. Lalu sebaliknya, jika suatu zat tersebut atau objek tersebut melepaskan panas, maka benda tersebut akan mengalami penurunan suhu. Jadi suhunya akan mengalami penurunan. Ya, ini merupakan ilustrasi. Di bagian ini ada misalkan ini air panas ya. Kalau air panas itu misalnya berapa ya? Kalau air panas sekitar katakanlah 100 derajat ya. Karena misalnya baru dipanaskan dari pemanas air atau baru dimasak. 100 derajat Celcius lalu ditambah dengan perbedaan suhu yang sangat ekstrim. Sangat ekstrim itu artinya cukup jauh, air panas atau air mendidih, temperaturnya 100 derajat Celcius, lalu ada es batu dengan suhu 0 derajat Celcius, sehingga ketika ini digabung itu ya dimasukkan ke dalam wadah tertentu, maka air tersebut yang awalnya 100 derajat Celcius, yang ini 0 derajat Celcius, maka temperaturnya akan menjadi hangat dengan temperatur bisa sekitar 50 derajat Celcius. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena yang satu tadi kalau diilustrasikan ini suatu zat menyerap kalor, berarti yang es batu tersebut menyerap panas, panasnya dipindahkan di sini, kemudian jika suatu zat melepas kalor, berarti air panas ini membuang kalor atau menghilangkan panas, maka suhunya akan mengalami penurunan. Nah, jadi ini ada proses perpindahan panas berpindah ke bagian ini, lalu di bagian yang satunya, di bagian sebelahnya, terjadinya penyerapan kalor yang awalnya 0 derajat Celcius, maka dia karena menyerap kalor sehingga suhunya yang awalnya 0 derajat menjadi berubah naik di atas 0 derajat Celcius, yang artinya nanti dia mencapai kenaikan suhu dia di bagian akhirnya 50 derajat Celcius. Ya, ini merupakan ilustrasi sederhana untuk memahami bagaimana kalor atau panas tersebut bisa menaikkan temperatur dari zat tertentu. Lalu di bagian selanjutnya, jika nilai jumlah Q itu merupakan jumlah nilai kalor, diserap, ada kata diserap atau dilepaskan oleh suatu zat. Jadi kalau dituliskan dengan persamaan Q sama dengan C dikali M dikali dengan delta T. Untuk nilai Q, jumlah kalor, nanti bisa dihitung berapa besar jumlah kalor, lalu massa benda, massa ini ya berat dari benda tersebut. C ini merupakan kalor jenis,
kalor jenis zat dan delta T kenaikan suhu. Kenaikan suhu nanti bisa dihitung perbandingan antara suhu akhir dengan suhu awal. Ya, yang selanjutnya untuk kalor jenis nanti bisa didapatkan dengan perhitungan nilai C untuk menghitung kalor jenis. Berapa besar nilai kalor jenis nanti bisa dihitung dengan persamaan ini. C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Jadi berapa besar nilai massa dan selisih suhu tersebut. Lalu untuk kapasitas kalor merupakan kemampuan dari suatu zat, dalam hal ini menyerap kalor, untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Jadi pada saat kalor tersebut mengalami peningkatan atau mengalami perubahan menjadi nilai bertambah menjadi yang awalnya misalnya 30 derajat Celcius, kemudian karena ada kapasitas kalor, jadi ada kemampuan dari suatu zat itu untuk menyerap kenaikan suhu 1 derajat Celcius lebih tinggi. Jadi kalau yang awalnya 30 menjadi 31 derajat Celcius. Nah, untuk persamaannya bisa menggunakan nilai ini, nilai C sama dengan Q dibagi dengan delta T. Delta T itu ya perubahan suhu. Nilai C ini berbeda untuk simbol ya yang digunakan. Yang satu menggunakan C besar, yang ini adalah notasinya C kecil. Nah, untuk menghitung nilai C tersebut, C ini bisa didapatkan dari perhitungan massa dikali dengan nilai kalor jenis. Itu merupakan nilai kapasitas kalor. Ya, ini sekedar recall atau merefresh, mengingat lagi. Jadi panas kalor atau panas tersebut mampu merubah atau merubah bentuk dari fase suatu zat yang awalnya ketika ini kondisinya padat karena ada pengaruh panas, bisa berubah menjadi gas. Jadi dari kondisi solid atau kondisi padat, karena ada pengaruh temperatur, bisa juga berubah menjadi gas. Kemudian dari gas, dari bentuk fase gas juga bisa berubah menjadi bagian yang mengkristal karena dipengaruhi oleh suhu. Selanjutnya dari gas ke cair juga bisa terjadi. Misalkan adanya proses mengembun ya, kalau di pagi hari kan suka ada embun pagi ya kalau di daerah yang masih sejuk atau dingin. Malamnya itu ada udara dingin, kemudian karena pengaruh temperatur yang cukup rendah, sehingga terjadilah proses pengembunan. Kemudian ketika terjadinya kenaikan
suhu pada siang hari yang awalnya ada cairan atau ada liquid, karena ada terik matahari atau ada panas, maka bisa berubah menjadi penguapan atau berubah jadi gas. Nah, di eh, ketiga kondisi ini ada kondisi 1, kondisi 2, kondisi 2, kemudian ini adalah kondisi ketiga. 1, 2, 3 ini semuanya dipengaruhi oleh adanya perpindahan panas yang terjadi. Jadi ada perpindahan panas yang terjadi pada zat tersebut. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Iya Pak, jelas Pak. Lalu yang berikutnya adalah ilustrasi mengenai kondisi yang tadi. Untuk kondisi yang tadi misalnya dikatakan membeku, yang awalnya dari cair berubah menjadi beku ya, contohnya seperti ini ilustrasinya. Kemudian mengembun dan mengkristal, ini bagian-bagian yang bisa terjadi karena ada pengaruh temperatur. Ya, ini merupakan gambaran dari pengaruh perpindahan panas yang memberikan pengaruh terhadap perubahan fase dari zat tertentu. Lalu yang selanjutnya, tampilan share screen-nya di layar bisa jelas masuk ya, terlihat. Ya, jadi panas akan mengalir dari yang suhunya tinggi ke bagian suhu yang lebih rendah. Di panas akan mengalami perpindahan dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Ya, kita akan coba membahas secara perlahan ya mengenai konsep perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Nah, untuk perpindahan panas secara konduksi ini terjadi apabila panas mengalir dari suhu tinggi ke tempat suhu yang lebih rendah dengan bantuannya adalah adanya media penghantar. Untuk media penghantarnya umumnya berupa benda yang berbentuk fase solid atau padat, atau yang biasa umumnya menggunakan materialnya itu adalah logam, bisa dijadikan perpindahan panas secara konduksi. Teori awalnya pendekatan dengan hukum Fourier. Jadi ada nilai Qx. Qx ini adalah heat flux-nya, heat flux dari panas atau aliran panas yang akan dipindahkan. K merupakan
thermal conductivity. Ini lihat thermal conductivity. Conductivity A adalah luas permukaan. Kemudian delta T ini selisih temperatur atau selisih suhu, dan delta X ini adalah nilai ketebalan dari material tersebut. Jadi berapa tebal material yang digunakan, atau bisa dituliskan ke dalam persamaannya. Ini sama saja ya, persamaan 1 atau persamaan 2. Ya, lalu apa kegunaan dari memahami perpindahan panas tersebut? Salah satunya adalah untuk penggunaan yang banyak sekali digunakan di perancangan boiler. Boiler itu ada yang kerjanya dengan boiler nggak di sini? Menggunakan bekerja dengan boiler, ada alat pemanas atau katel uap? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya, jadi boiler itu ya sederhananya atau mudahnya seperti apa boiler itu ya, lihat aja alat masak ya, alat masak ceret uap, alat untuk memasak air. Nah, boiler ini digunakan untuk menghasilkan energi nanti dari panas yang dihasilkan dari proses pembakaran, kemudian menghasilkan uap tersebut memberikan tekanan tinggi. Dari tekanan tinggi itu mampu memutar sudu turbin terhubung dengan generator, dan generator menghasilkan listrik. Ya, tapi di bagian khususnya karena perpindahan panas, jadi mempelajari bagaimana proses perpindahan panas yang terjadi di boiler tersebut. Jadi ada panas yang terjadi dari yang bersumber dari sumber panasnya, kemudian menghasilkan uap, dan uap ini memberikan high pressure atau tekanan yang besar untuk bisa memutar turbin. Ya, itu penggunaan dari perpindahan panas untuk boiler. Kemudian ada juga yang digunakan untuk merencanakan alat penukar panas, heat exchanger. Alat untuk menukar atau memindahkan panas dengan lebih cepat. Jadi menggunakan prinsip perpindahan panas. Kemudian yang ketiga, mendesain atau merancang motor bakar. Motor bakar ini bukan motornya dibakar, tetapi motor yang proses penghasil energi geraknya itu dari proses combustion, proses pembakaran, sehingga motor tersebut bisa menghasilkan energi. Lalu penggunaan dari perpindahan panas ini bisa digunakan untuk alat evaporator atau alat
fungsinya adalah alat penguap ya, untuk mengeringkan objek tertentu atau zat tertentu, itu menggunakan prinsip dari perpindahan panas. Yang selanjutnya adalah bisa digunakan juga untuk mendesain reaktor kimia. Ini ada juga perpindahan panas yang terjadi di reaktor tersebut. Kemudian furnace. Furnace ini tungku pembakaran pada bagian sumber panasnya. Ini terjadi perpindahan panas secara konduksi. Jadi ada panas, kemudian ada bagian yang diisolasi sehingga panas tersebut tidak terbuang ke lingkungan atau tidak berbahaya dari proses pembakaran atau proses pemanasan yang cukup tinggi temperaturnya. Inilah penggunaan dari ilmu perpindahan panas. Kemudian untuk benda yang bisa mengantarkan panas, kalau diartikan ya ini adalah konduktor. Jadi kalau ada benda yang ketika itu memberikan atau bisa menghantarkan panas, maka dia masuk dalam kategori konduktor. Tetapi ketika benda tersebut digunakan tidak menghantarkan panas, jadi masuk ke dalam isolator. Jadi ada benda yang bisa mengisolasi panas untuk tidak bisa mengalami perpindahan. Ya, contoh benda konduktor secara umumnya yang sering digunakan, ini ada material yang terbuat dari tembaga, besi, kemudian timah, aluminium. Itu merupakan material yang masuk dalam kategori konduktor. Sementara benda yang tidak bisa mengantarkan panas, isolator, seperti plastik. Plastik itu cukup besar nilai isolatornya, sehingga panas tidak dengan mudah untuk bisa berpindah. Kemudian kain atau bahan baju ya, bahan pakaian, kayu ini juga masuk dalam kategori isolator, karet juga masuk dalam kata isolator, kertas, ban ini ya ban mobil atau ban ban motor itu juga masuk dalam kategori isolator. Jadi panas yang dipindahkan atau panas yang berpindah melalui media tersebut tidak bisa berpindah dengan baik atau bisa dikatakan terisolasi. Ya, untuk perpindahan panas secara konduksi ini merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Jadi yang berpindah itu adalah panasnya melalui zat padat, di mana zat padat tersebut tidak mengalami perpindahan. Sehingga diartikan yang berpindah itu hanya panasnya saja yang mengalami perpindahan. Ya, ini merupakan ilustrasi benda yang terbuat dari material logam, lalu di bagian salah satu ujungnya disentuh atau dipegang akan terasa hangat atau panas,
jika salah satu sisinya dipanaskan, misalnya ketika menghidupkan atau memegang kembang api yang sedang dibakar. Ini merupakan perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Jadi panas tersebut merambat melalui material logam tersebut. Ya, lalu yang berikutnya adalah saluran pembuangan dari hasil pembakaran. Pembakaran kendaraan bermotor atau yang biasa disebut dengan knalpot ya, apa namanya, saluran buang menjadi panas saat mesin kendaraan tersebut dihidupkan karena terjadinya perpindahan panas secara konduksi. Ya, ini merupakan ilustrasi sederhana. Jadi ilustrasi sederhana perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Jadi ada sumber panas, di bagian ini ada source-nya, sumber panas itu mengeluarkan panas merambat melalui media perantara. Media perantaranya adalah kawat yang terbuat dari logam atau yang terbuat dari tembaga atau dari timah. Ini bisa dijadikan konduktor untuk menghantarkan panas. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, di bagian ini ada kondisi A dan kondisi B. Gambarnya jelas terlihat ya untuk tampilan di layarnya. Iya Pak, terlihat Pak. Ya, jadi ada A dan B ya, kondisi A dan B. Perpindahan panas konduksi pada bahan dengan ketebalan berbeda. Yang menjadi pertanyaan, mana yang lebih lama? Yang lebih lama suhu tersebut akan naik. Apakah pada kondisi A atau kondisi B? Kira-kira ada yang bisa membantu menjelaskan perpindahan panas konduksi pada bahan dengan ketebalan berbeda? Jadi ada yang kondisi A, tebalnya itu 1 inci, 1 in ya, ini simbolnya 1 in. Lalu kondisi B tebalnya 2 inci, 2 inch, pada bahan dengan ketebalan berbeda. Mana yang lebih lama naik suhunya? Apakah kondisi A atau kondisi B? Suhu tersebut akan lebih lama naik. Mungkin yang B ya Pak, yang lebih lama naik. Kenapa yang B? Karena lebih tebal Pak. Ya, jadi ketebalan ini memberikan pengaruh. Jadi ini lebih tebal. Kalau ini tipis ya.
Yang ini 1 in dan ini 2 in. Suhunya sama. Jadi yang perlu diperhatikan juga karena suhunya dengan nilai sama 300, 300, yang satu lebih tebal, yang satu lebih tipis. Tapi kalau misalkan ini suhunya ini 300, tetapi ininya misalnya ini 500, ya bisa saja yang lebih lama di kondisi yang ini. Karena suhu sumbernya atau source-nya itu berbeda. Ya, jadi dari ilustrasi sederhana ini bisa memberikan penjelasan bahwa ketebalan itu memberikan pengaruh terhadap cepat atau lambatnya suhu akan berpindah atau cepat lambatnya dari temperatur yang dipindahkan tersebut. Kemudian ada ilustrasi lagi. Ada kondisi A dan kondisi B. Perpindahan panas terjadi secara konduksi. Mana yang lebih lama naik suhunya? Yang lebih lama, kondisi A atau kondisi B? Yang lebih lama yang panjang, Pak. Ya, jadi pengaruh panjang itu ya kalau diartikan ini L ya. Jadi kalau di rumus tadi itu ada nilai D apa dx ya, itu adalah nilai L-nya. Jadi semakin panjang material tersebut, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Lalu yang berikutnya, ini ada ilustrasi lagi, gambar fig 1 atau figur 1, fig 2, figur 2. Ada bagian ini 40 derajat, ini 140 ya. Jadi kalau selisihnya itu ini 100, kemudian yang ini 35, yang ini 185. Jadi kalau selisihnya itu 150 ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, perpindahan panas secara konduksi pada pada benda 2 dengan delta T berbeda, mana yang lebih cepat perpindahan panas secara konduksi? Apakah pada kondisi 1 atau kondisi 2? Yang kondisi 2, Pak. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena luas kontak. Jadi kalau di gambar ini kan diilustrasikan ya. Ini ada bagian yang menjelaskan bahwa
besarnya sudut yang mengalami kontak antara sisi satu dengan sisi dua itu memberikan kontribusi terhadap perpindahan panas yang terjadi. Ya, ini kembali lagi ke penghitungan atau penggunaan konversi atau penggunaan satuan, karena ini merupakan bagian penting juga pada saat melakukan perhitungan, karena yang perlu diperhatikan adalah satuan apa yang digunakan, apakah menggunakan satuan SI atau menggunakan satuan Inggris. Yang harus dipilih terlebih dahulu menentukan satuan apa yang digunakan. Apakah mau menggunakan satuan internasional, satuan SI atau satuan Inggris. Karena pada saat menghitung harus dipastikan bahwa satuan tersebut dengan kondisi yang seragam. Seragam itu ya diartikan dalam satuan SI, semuanya harus dihitung dalam satuan SI. Lalu kalau misalnya menghitung dalam satuan Inggris, berarti semuanya harus dihitung dengan satuan Inggris. Ya, lalu yang selanjutnya adalah beberapa nilai konstanta yang kadang masih dipergunakan untuk melakukan perhitungan, seperti nilai berapa besar nilai Avogadro number, universal gas constant, kemudian nilai konstanta Planck, Boltzmann constant. Ini merupakan nilai-nilai yang bisa masih bisa digunakan. Ya, ya. Oke, lalu yang selanjutnya adalah nilai thermal conductivity. Ini untuk nilai thermal conductivity nanti bisa dilihat di bagian tabel ini untuk material yang terbuat dari silver, kemudian copper, aluminium, nikel, iron, carbon steel dengan nilai komposisinya itu 1%, 1% karbon, lead, lalu ada krom. Nah, nilai-nilai inilah yang tadi masuk ke dalam perhitungan hukum Fourier ya, atau persamaan Fourier untuk mengetahui berapa besar nilai K atau thermal conductivity. Semakin besar nilai K, maka nilai Q atau nilai heat flux yang dipindahkan akan mengalami peningkatan yang lebih besar. Ya, jadi pada saat menghitung heat flux berarti harus mengetahui terlebih dahulu berapa besar nilai konduktivitas thermal yang dimiliki dari material yang dipergunakan tersebut. Nah, ini merupakan nilai thermal conductivity untuk beberapa jenis material. Nanti bisa melihat di bagian ini
untuk material yang apa yang dipakai dalam hal perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Ya, untuk share screen-nya jelas, terlihat dengan jelas tampilannya. Ya Pak, jelas. Ya. Kemudian untuk perpindahan panas secara konduksi pada satu bidang datar atau plat datar ini digambarkan dalam penjelasan ilustrasinya seperti ini. Di bagian ini ada nilai heat flux, ada nilai Q. Kemudian delta T itu selisih suhu. Jadi kalau ini adalah T1, berarti ini adalah T2. Berapa besar nilai temperatur yang ada di titik ini dan berapa besar nilai temperatur yang ada di titik ini. Ini adalah nilai delta T-nya. Berapa besar nilai delta T? Kemudian untuk ini delta X ini adalah ketebalan. Jadi kalau semakin tebal, kalau yang diilustrasi di slide sebelumnya tadi kan ada pengaruh ketebalan ya. Ketebalan itu memberikan kontribusi terhadap nilai Q, nilai kalor yang dipindahkan tersebut. Nah, sehingga bisa dituliskan ke dalam bentuk persamaan min K dikali A delta T per dx sama dengan min K dikali A delta T per delta X. Ya. Laju perpindahan panas ini diartikan dengan notasi simbolnya itu adalah Q. Kemudian aliran temperatur atau bisa juga diartikan sebagai potensial. Untuk nilai simbol K, ini K, ini adalah konduktivitas termal, jadi material apa yang digunakan, berapa besar nilai konduktivitasnya. Kemudian tebal bahan ini adalah delta X, A ini adalah luas ini, luas permukaannya. Nah, yang menjadi resisten atau hambatan dalam hal memindahkan panas tersebut, yang pertama itu adalah besarnya nilai atau pengaruh konduktivitas termal, itu memberikan kontribusi terhadap resisten panas yang dipindahkan. Lalu yang kedua adalah tebalnya bahan. Jadi seberapa tebal atau semakin tebal dari bahan, maka resisten panas atau tahanan panas yang dipindahkan juga semakin besar. Kemudian yang ketiga adalah luas permukaan. Jadi semakin luas, semakin lebar permukaan yang dilalui panas tersebut, maka resisten dari panas yang berpindah juga akan mengalami semakin besar nilainya.
Ya. Nah, ini merupakan analogi listrik dari perpindahan panas secara konduksi tersebut bisa dianalogikan di bagian ini. Aliran itu adalah kalau di dalam rumus listrik ya, disimbolkan dengan I. I ini adalah aliran listrik. V ini adalah potensial. Potensial itu ya perbedaan tegangan atau tegangan. R ini adalah hambatan, atau kalau di bagian ini tahanan. Sehingga kalau dituliskan ke dalam persamaan perpindahan panas, ekuivalennya seperti ini. I sama dengan V per R, ini ekuivalensi dengan nilai Q atau nilai Q. Kemudian delta T ini artinya perbedaan temperatur. Kalau di listrik itu adalah beda tegangan atau tegangan. R ini resisten. Nah, untuk resisten atau hambatan ini dipengaruhi oleh 3 hal. 1, ketebalan. Kemudian yang kedua adalah thermal conductivity. Lalu yang ketiga adalah luas permukaan. Ya, jadi jika dibuat ke dalam rangkaian analogi listrik, dituliskan ini ada nilai T1, berapa nilai temperatur yang ada di sini ya. Nah, ini ada T1, kemudian T2, ini ada T1, ini T1, nah, T2-nya ada di bagian ini. Ini adalah T2. Bila aliran panas dinyatakan sebagai analogi listrik, sehingga bisa dituliskan ke dalam bentuk persamaannya ini. Q sama dengan delta T dibagi dengan R sama dengan min T2, ini ada T2 ya, T2 dikurang T1 per delta X ini ya berapa tebalnya, dibagi dengan K. K itu thermal conductivity, material apa yang digunakan dari plat datar ini, dan A ini adalah luas permukaan. Ya, atau bisa dihitung juga dengan ini ya, persamaan ini, persamaan 2 atau persamaan 3. Ya, oke. Sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke slide berikutnya? Suaranya jelas ya tadi terdengar? Iya Pak, jelas Pak. Ya, oke. Kalau belum ada diskusi atau ada pertanyaan, kita break dulu sekitar 15 menit ya. Menjelang sholat maghrib, nanti kita masuk lagi ke virtual Zoom 15 menit berikutnya. Iya Pak, baik Pak. Ya. Ya, oke. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar?
Untuk suaranya bisa masuk, jelas, terdengar. Untuk tampilan di layarnya, share screen-nya sudah bisa terlihat. Ya sudah, Pak. Ya, jadi di bagian ini prinsip dari perpindahan panas itu adalah bisa dianalogikan ke dalam bentuk rangkaian analogi listrik dengan menggunakan eh, persamaan I sama dengan V per R. I itu merupakan arus listrik dan Q itu adalah aliran panas. Jadi Q ini merupakan aliran panas yang dinyatakan ke dalam bentuk analogi rangkaian listrik. Ya, untuk perpindahan panas secara konduksi pada rangkaian seri, karena di rangkaian listrik itu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, perpindahan panas konduksi pada rangkaian seri ini aliran panas dengan arti dilewatkan pada bidang datar, ada plat datar atau bidang datar yang disusun berlapis-lapis. Jadi ada proses penyusunannya itu ada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4, lapisan 5, dan seterusnya sampai seberapa banyak lapisan yang digunakan. Itu adalah kondisi yang terjadi pada rangkaian seri. Kemudian untuk aliran panas masuk dengan asumsi awalnya itu adalah T1 dan suhu keluar T4. Suhu antar muka atau antar masing-masingnya itu diartikan dengan T1, T2 ya, bukan T1, T2 dan T3. Nah, kemudian apa penggunaan atau kegunaan dari perpindahan panas secara konduksi ini jika disusun secara seri, nanti bisa dipergunakan untuk menghitung nilai temperatur pada furnace atau pada tungku, kemudian pada boiler ini juga bisa dipergunakan untuk mengetahui berapa besar temperatur yang ada di dalam, kemudian temperatur yang ada di dinding bagian luar, sehingga ketika panas tersebut sudah melakukan kontak dengan lingkungan sekitar atau sekelilingnya itu, maka panas ini tidak dalam kondisi yang cukup tinggi. Ya, untuk perbedaan panas konduksi ini, rangkaian seri dapat dihitung dengan pendekatan Fourier law atau hukum Fourier. Nanti bisa membuka di e-book secara lebih panjang penjelasannya untuk penjelasan dari konduksi panas. Kemudian hukum Fourier ini mengartikan tentang laju perpindahan panas secara konduksi dari suatu benda yang berbanding lurus dengan luas penampangnya
dan dengan gradien suhu di sepanjang benda. Kemudian ada kondisi yang mempengaruhi, yaitu ketebalan dari benda tersebut. Jadi ketebalan dari benda tersebut memberikan pengaruh terhadap panas yang didistribusikan. Selanjutnya rangkaian seri, bagian ini memiliki beberapa benda yang disusun secara berurutan. Kemudian perpindahan panas terjadi secara berturut melalui setiap benda yang dilalui oleh panas tersebut. Suaranya stabil, masuk jelas terdengar. Untuk suara bisa jelas terdengar ya. Ya. Kemudian jika asumsi bahwa setiap benda ini memiliki luas penampang yang sama dan ketebalan yang sama, maka laju perpindahan panas konduksi ini bisa dihitung. Kalau di persamaan ini dihitung dengan nilai tersebut. Ya, saya akan lebih percepat lagi. Nah, untuk rangkaian seri laju perpindahan panas secara konduksi pada setiap benda ini nilai Q1 akan sama dengan Q2. Q2 sama dengan Q3, Q3 sama dengan ini Q4 atau Q5 sampai seberapa banyak nilai rangkaian yang dipasang secara seri tersebut. Kemudian dalam hal ini Q adalah laju perpindahan panas konduksi melalui benda pertama. Q2 merupakan laju perpindahan panas konduksi melalui benda kedua dan seterusnya sampai berapa banyak jumlah nilai rangkaian atau nilai susunan yang dipasang tersebut. Ya. Kemudian lalu bagaimana menghitung di bagian ini untuk menghitung laju perpindahan panas secara total melalui rangkaian seri dapat dihitung dengan melakukan penjumlahan perpindahan panas pada setiap bendanya. Jadi kalau ingin mengetahui berapa laju perpindahan panas total dalam susunan seri, rangkaian seri, maka dapat dihitung dengan menjumlahkan besar nilai Q1, Q2, kemudian Q3, dan Q plus Qn ya. Ini seberapa banyak nilai jumlah Q yang dipergunakan tersebut. Ya, ini merupakan perpindahan panas konduksi pada rangkaian seri. Jadi di bagian tersebut rangkaian seri ini memberikan kontribusi ya dalam hal bisa mereduksi panas yang didistribusikan. Jadi kalau rangkaian susunan seri tersebut dengan memakai material yang memiliki nilai thermal conductivity-nya bervariasi, nanti bisa didapatkan
nilai temperatur atau suhu di bagian keluar bisa mengalami penurunan atau menginginkan suhu tersebut mengalami penurunan yang lebih kecil, itu bisa dihitung dengan menggunakan nilai thermal conductivity yang lebih tinggi. Ya, ini persamaan yang bisa digunakan jika suhu pada ujung benda pertama adalah T1 dan suhu pada ujung benda terakhir adalah T ini ya, Tn, maka suhu pada ujung benda kedua hingga benda N1 ini dapat dihitung menggunakan persamaan ini. Jadi persamaan ini bisa dipergunakan untuk menghitung berapa besar nilai temperatur di salah satu sisi permukaan dari benda tersebut. Ya, yang berikutnya untuk dinding plat datar atau dinding datar yang tersusun dari beberapa material yang memiliki konduktivitas panas yang berbeda, susunan seri maupun paralel ini bisa dikombinasikan. Jadi pada saat memasang perpindahan panas yang disusun secara seri, ini juga bisa dikombinasikan ke dalam bentuk susunan yang paralel. Apa yang membedakan antara seri dan paralel? Ya mudahnya kalau seri ini rangkaiannya hanya satu garis ya atau satu jalur. Tetapi kalau di rangkaian paralel ini jalannya bisa ada cabang. Jadi ada cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Jadi kalau ini adalah rangkaian secara seri, kemudian yang ini adalah rangkaian secara paralel. Dikatakan paralel karena ada memiliki cabang. Ini adalah cabang pertama, cabang 1, 2, kemudian ini adalah cabang yang ketiga. Nah, kalau di seri hanya satu jalur atau satu laluan panas yang melaluinya. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Suaranya bisa masuk jelas terdengar ya? Ya, jika tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya rasa cukup di pertemuan malam hari ini untuk mata kuliah perpindahan panas.